Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu di episode pertama Bincang-Bincang Cabang Ranting, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bersama tamu istimewa kita Bapak Muhammad Jamaluddin Ahmad, yang beliau merupakan Ketua LPCRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Bagaimana Pak Jamal hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat. Terus semangat. Jadi kalau di LPCR harus selalu semangat ya Pak, supaya yang di cabang dan ranting juga ikut selalu semangat. Iya. Terima kasih Ore. Oke, hari ini spesial sekali. Selain episode pertama, juga kita akan menceritakan atau berbicara atau mengulik informasi tentang Cabang Ranting Masjid Award dan Expo yang kelima, dan di tahun 2024 di PCM Ilir Timur 1 di Palembang, Sumatera Selatan, ya Pak. Oke, jauh sekali, dan mungkin nanti pasti banyak mbak-mbak di sana. Ya, jelas. Oke Pak Jamal. Untuk yang pertama nih, sebenarnya CRM Award itu apa sih Pak? Ya, jadi Cabang Ranting Masjid Award itu upaya kita untuk mempercepat akselerasi pengembangan cabang ranting, sekarang tambah masjid. Ya. Cabang Ranting Masjid Award itu 1, 2, 3, 4 belum ada masjidnya, masih cabang ranting award. Nah itu jadi sekarang tambah masjid. Jadi untuk akselerasi percepatan untuk pengembangan dan pemberdayaan cabang ranting dan masjid. Itu kenapa? Karena sebenarnya di cabang ranting Muhammadiyah se-Indonesia itu banyak sekali cabang ranting yang unggul, yang berkemajuan, yang dulunya jarang diketahui orang, jarang diketahui oleh cabang ranting yang lain. Nah, sehingga percepatan itu susah karena seolah-olah nggak ada yang dicontoh. Ya cabang ranting cukup gini-gini aja. Ya cabang ranting itu ngurusi pengajian selesai. Tapi dengan cabang ranting award itu kemudian semua cabang ranting yang hadir di cabang ranting award sejak pertama sampai keempat kemarin itu akhirnya tahu ada ranting yang luar biasa, yang omsetnya 80 miliar tingkat ranting, tingkat cabang omsetnya bisa 0,5 triliun bahkan lebih, punya amak lusa yang dikelola dahsyat, yang dikelola itu dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, gitu. Bahkan ada yang punya rumah sakit ranting itu. Ranting punya rumah sakit. Itu sehingga kemudian setelah kayak gitu dia menginspirasi, yang maju ini menginspirasi cabang-cabang yang datang, yang tadinya kegiatannya hanya seperti itu, monoton seperti itu, akhirnya punya ide-ide baru. Nah, sehingga dari situ menginspirasi agar yang lain juga berkreasi, berinovasi, dan menjadikan cabang rantingnya, masjidnya memberi solusi kehidupan. Berfastabikul khairat gitu Pak. Iya, itu namanya lomba award kan akan begitu. Nggak dari situ berfastabikul khairat, cabang ranting berkompetisi. Maka setiap tahun kita usahakan ada cabang ranting Masjid Award. Setiap tahun agar semakin banyak cabang ranting dan masjid yang berlomba-lomba. Oke, siap. Gitu. Berarti ini kan kelima, Pak. Berarti udah ada 1, 2, 3, 4. Berarti dulu di mana saja, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Cabang ranting award pertama itu dulu namanya belum cabang ranting award. Award hanya salah satu acara. Dulu namanya cabang ranting expo. Beda. Ya, yang ditonjolkan lebih pada dinamika aktivitas ekonominya. Nah, sekarang dibalik. Award itu payungnya, expo itu bagian dari kegiatannya. Nah, begitu. Yang pertama itu di Babat, PDM Lamongan, Jawa Timur. Tuan rumah pertama Babat. Tetangga saya, Pak. Tetangganya. Itu Babat. Ketika di sana itu, yang juara pertama cabang itu adalah Babat sendiri. Ini memang pantas karena bersedia jadi tuan rumah, membiayai kegiatannya, meskipun ada tetap bantuan dari PP, menjadi tuan rumah, dan tuan rumah itu betul-betul tuan rumah Karena cabang ranting award ini dan masjid award ini tidak boleh dilakukan
di misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah rumah sakit harus benar-benar tuan rumahnya adalah cabang dan ranting. sendiri. Itu untuk membuktikan bahwa memang cabang ranting itu unggul. Oh, Membiayai dirinya memang sendiri. pantas gitu Memang ya, Pak pantas. Ngesi, Jadi ya. kalau hanya di perguruan tinggi biasa. Oh iya. Di sportorium di mana biasa saja. Iya, iya. Karena ini betul-betul tuan rumahnya cabang atau ranting. Yang pertama itu tadi Babat, juara satunya adalah Babat. Mereka itu hebat karena punya lebih dari 20 ranting, semuanya hidup, punya pendidikan unggul dari TK, SD, SMP sampai SMA. Itu sudah tutup sebelum perguruan sekolah negeri buka, sekolah-sekolahnya. Mereka punya rumah sakit, dulu 1 sekarang 2. 1 cabang, rumah sakitnya 2, terus punya BMT, punya seluruh amal usaha lah. Salah satu yang unik yang membuat mereka juara di samping pembinaan zamannya bagus ranting-ranting hidup adalah mereka punya perumahan, usaha perumahan. Cabang punya perumahan Iya, ya, luar biasa. pertama di Indonesia ada satu-satunya. Luar biasa. Perumahannya 5,6 hektar, gitu ya, 5 hektar lebih. 5,6 hektar, berarti Ya. rumahnya ada banyak. Ya, waktu itu inginnya 300 lebih, tapi waktu kita cabang ranting Award sekitar 150 perumahan yang sudah ada ditempati dan kita tinggal di rumah-rumah itu. Ya, ada yang masih kosong ditempati, ada tuan rumahnya ditempati. Kaya raya ya, cabang yang itu unik. Maka dia pantas karena inovasinya luar biasa. Bukan 1-2 rumah tapi ratusan rumah dan kemudian di situ berdiri ranting baru. Oh. Nah, itu yang hebat. Ranting perumahan apa? Ranting perumahan gitu apa? ya? Iya. Terus yang kedua Pak, di mana Pak? Yang kedua tuan rumahnya adalah Gunung Pring. Oh, Jawa Tengah. Kalau tadi cabang, iya. ini adalah Gunung Pring itu juara satunya ranting ketika di Babat. Oh, hasil ranting di Babat. Juara satu cabangnya Babat, yang kedua adalah di Gunung Pring. Gunung Pring itu ranting, tapi jadi tuan rumah acara nasional se-Indonesia. Ratusan juta dia tanggung sendiri, nggak minta bantuan ke PP. Luar biasa. Ranting itu. Gunung Pring. Luar biasa. Jadi pantas dan sekarang hampir setiap minggu itu setiap pekan didatangi cabang ranting dari tempat lain. Ini yang Gunung Pring. Yang ketiga adalah tuarannya Limbung. Itu PCM Limbung, PDM-nya Goa, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Berarti PCR-nya ke sana semua? Iya, ke sana semua. Cabang ranting ke sana semua se-Indonesia. Apa Pak? Di sana bagusnya apa Pak? Bagusnya karena di sana itu mayoritas warga di kecamatan itu Muhammadiyah. Di Jawa ini kan sedikit sekali yang mayoritas Muhammadiyah. Benar. Tapi di sana di luar Jawa, Goa itu punya PCM Limbung. Limbung itu hanya salah satu cabang di kecamatan saya lupa namanya itu ya. Itu ada kecamatan. Itu satu kecamatan ada 5 cabang. Awalnya hanya 4 cabang jadi 5 cabang. Karena mayoritas penduduknya warga Muhammadiyah. Maka kemudian satu cabang sampai satu kecamatan 4 cabang bahkan sekarang 5 cabang. Nah, itu memang kita dorong. Ini dulu belum masuk cabang unggulan yang sesungguhnya. Tapi potensinya luar biasa kita tunjuk dari tuan rumah. Sejak jadi tuan rumah itulah kemudian lebih maju dan lebih berkembang. Luar biasa. Yang luar biasa nginep di rumah penduduk. Wow. Seluruh peserta itu nginep karena di rumah penduduk. Muhammadiyah semua. Dan yang ngasih sarapan, ngasih makan tiap hari ya tuan rumahnya. Kulineran. Sudah selesai acara, diajak piknik, lihat pemandangannya keliling. Pulang masih dikasih oleh-oleh lagi. Nah, itu yang mengharukan di sana. Iya, luar biasa. Cabangnya nggak maju amat, tetapi semangatnya, pendidikannya luar biasa. Dan bisa seluruh kecamatan jadi Iya, hampir seluruhnya itu. Luar biasa. Itu. Oke, terus yang keempat. Yang keempat belum. Yang keempat di mana? Di Sepanjang. Oh, Sepanjang Sidoarjo. Sepanjang itu cabang terbaik pada saat cabang ranting award di Gunung Pring. Waktu di Gunung Pring terus juara cabangnya adalah Sepanjang, juara rantingnya Wage juga Sepanjang. Apa Pak istimewanya kalau di Sepanjang? Wah, Sepanjang itu ranting-rantingnya hidup semua. Punya amal usaha yang luar biasa, nampak modernnya. Oh, kekinian. Berkemajuan itu maju. Kalau Bapak Ibu orang Indonesia perjalanan dari Jogja ke Surabaya atau Surabaya ke Jogja, begitu keluar Surabaya, nanti sebelah kiri itu ada bangunan tinggi 10 lantai, 11 lantai. Itulah milik cabang Sepanjang. Bangunan tertinggi di situ ya miliknya
PCM sepanjang itu. Sekolahan, Rumah sakit, itu ya, Pak? iya. Luar biasa. SMP-nya aja gedungnya 10 lantai. Jawa Timur lagi nih. SMA-nya 9 lantai. Terus rumah sakitnya sekarang katanya lebih tinggi lagi. Oh iya, tambah gitu. Dan SD-nya juga semuanya sekolah unggulan. Semuanya sekolah unggulan. Terus rantingnya hidup dan salah satu rantingnya hanya juara 1. Itu adalah PRM UAG. Terus yang kelima? Yang kelima inilah Palembang karena PCM Ilir Timur melamar jadi tuan rumah. Luar biasa. Ilir Timur 1 ini adalah juara kedua cabang Ranting Award sebelumnya, sehingga memang pantas cabang Ilir Timur itu mengajukan diri sebagai tuan rumah dan sudah kita asesmen ke sana 2 kali, termasuk yang terakhir kita ke sana mereka sudah siap untuk menyiapkan tempat tidurnya dan sebagainya. Nanti ada di kelas-kelas yang ber-AC, setiap kelasnya ada kamar mandinya dan sebagainya. Artinya iya, setiap kelas ada kamar mandi. Yang bangunan lama tidak setiap kelas sih, tapi setiap lantai itu ada kamar mandi banyak. Sehingga insya Allah itu akan menerima tamu dengan baik. Yang tidak mau di situ ya tidurlah di hotel banyak sendiri ya. Gitu. Oke, siap. Di kapal juga boleh. Ada kapal di sana. Iya, kapal selam. Ya. Untuk CRM yang kali ini di tahun ini mengusung tema cabang ranting tangguh, Masjid Makmur, Jamaah Teguh. Nah, kira-kira tuh filosofinya apa, Pak? Ya, jadi cabang ranting Makmur ya. Cabang ranting Makmur itu begini. Jadi kita menginginkan setelah tahapan demi tahapan dan sebagainya itu nanti ke depannya cabang ranting itu betul-betul menjadi sebuah komunitas, kalau pakai istilah komunitas ya, menjadi sebuah perkumpulan yang rasa kehadirannya itu diterima oleh masyarakat, dimakmurkan. Jadi cabang ranting itu bisa kemudian memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi umatnya. Selama ini kan kita sulit menjawab, untungnya apa aku melok Muhammadiyah. Nah, cabang ranting itu harus bisa menjawab itu, memberi manfaat. Jangan hanya mengumpulkan uang infak terus, tetapi bisa memberi manfaat. Manfaat itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi bentuk jasa pelayanan dengan rumah sakit, pendidikan yang bagus, panti sosial yang bagus, atau amal-amal usaha yang lain, pelatihan kewirausahaan, pelatihan ini itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, cabang ranting harus ke situ. Nah, kemudian masjid kita dorong menjadi masjid yang juga makmur ya. Jadi cabang ranting yang tangguh, masjid yang makmur ya, tangguh cabang ranting tadi itu juga bisa memberi solusi menghadapi berbagai tekanan zaman, percepatan, era disrupsi dan sebagainya harus tangguh, harus mampu menghadapi itu dan beri manfaat. Kemudian masjid makmur, cabang ranting itu tidak akan menjadi cabang ranting yang tangguh kalau para pengurusnya, jamaahnya, umatnya tidak memakmurkan masjid. Jadi kita ingin dengan amanah nomenklatur baru masjid itu masuk di LPCR, meskipun masjid secara umum tetap diurusi oleh Majelis Tabligh dan LPCR fokus pada pembuatan masjid percontohan, kita pengen semua pimpinan, semua anggota Muhammadiyah, semua pimpinan AUM, mahasiswa, siswa itu kembali ke masjid, benar-benar kembali ke masjid. Di peradaban itu dimulai dari betul. Sana. Jadi masjid menjadi pusat gerakan cabang dan ranting. Maka masjidnya harus makmur. Makmur itu makmur jamaahnya, makmur sholat lima waktunya, makmur pengajiannya, makmur kegiatan-kegiatannya. Kayak Masjid Al-Falah Sragen itu kan 1 bulan kegiatannya 156 kegiatan. Berarti per hari berapa itu? Per hari sekitar 5 sampai 6. Ya. Kalau Wage itu kalau Masjid Al-Jihad Banjarmasin pengajiannya aja 56 kali 1 bulan pengajiannya, belum kegiatan yang lain. Itu jadi memang kegiatan banyak. Terus makmur apanya lagi? Infak, zakat, sedekahnya. Jadi masjid itu harus berdaya secara ekonomi sehingga kebutuhan masjid dicukupi, bahkan kebutuhan umat dibantu, dimakmurkan. Solusi untuk masyarakat permasalahan masyarakat semua pokoknya ada di masjid. Jamaah Teguh, kalau sudah begitu maka warga Muhammadiyah tidak akan mudah tergoda dengan paham ideologi lain. Dia akan menjadi loyalis,
punya komitmen ya, terhadap ideologi yang dia yakini dan berislam menurut paham agama Muhammadiyah begitu. Oke, kalau sudah 4 kali tadi, Ya, mau 5 kali ya. Pak, kira-kira ada nggak sih perbedaan CRM yang hari ini, yang kali ini mau Ya. dilaksanakan sama Oh, yang ya. dulu Pak? Ya, CRM kali ini insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 1 sampai 3 November. Puncak acara puncak. Jadi cabang ranting Masjid Awad itu ada acara puncak dan acara penunjang atau pendukung. Acara puncaknya insya Allah tanggal 1 sampai 3 November. Acara puncaknya. Nah, kemudian sebelum acara puncak dimulai dengan Expo yang dulu menjadi nama kegiatan. Yang tadi. Ya, jadi Expo dibuka tanggal 31. Jadi sehari sebelum acara puncak ada Expo-nya. Nah, produk-produk di ya. sana. Terus di luar itu ada acara pendukungnya. Acara pendukungnya adalah Festival Cabang Ranting. Yang kedua adalah Kongres Cabang Ranting. Yang sangat menonjol di sini adalah Kongres Cabang Ranting Nasional. Sebelumnya tidak ada. Baru pertama ya. Baru pertama kali. Cabang ranting, Kongres Cabang Ranting. Saya bayangkan kalau muktamar kan yang hadir BWM, PP dan sebagainya. Ini kita beri kesempatan seluruh teman-teman cabang ranting pidato, ngomonglah, bicaralah. Meskipun kali ini masih virtual. Kalau membayangkan harus hadir di Palembang semua, nanti tuan rumahnya nggak sanggup. Jadi ini masih virtual cabang ranting. Kongres Cabang Ranting virtual yang akan dilaksanakan tanggal 18 sampai 20 Oktober. Luar biasa. Bagaimana nanti cabang yang dikenali Sumatera Barat akan bicara, rekomendasinya apa? Dia akan cerita punya sarang burung walet yang setiap bulan 150 juta. Luar biasa. Mereka punya showroom mobil bekas, punya bengkel, punya pusat perabotan rumah tangga. Dan sebagainya, kan unik ini. Yang lain kan nggak mikir amal usahanya, sarang burung walet ya, itu dia punya. Nanti yang sepanjang akan cerita rumah sakit tipe B-nya yang 11 lantai atau 10 lantai. Tadi Gombong akan cerita cabang tapi punya rumah sakitnya 3, tipe B, tipe C, tipe D, punya universitas. Punya sekian ranting yang punya pondok pesantren. Dan yang hebat dari Gombong ini adalah bisa membantu mendirikan 5 cabang dan 15 ranting di luar dirinya. Luar biasa. Nah, ini yang membuat Gombong ini juara karena tidak hanya peduli dirinya tapi berinisiatif untuk orang lain dibiayai. Begitu sudah jadi diserahkan pada cabang yang baru atau ranting yang baru. Jadi dengan Kongres Cabang Ranting itu kita harapkan kita mau mendengarkan ide-ide kreatif, inovatif, masukan, rekomendasi, cerita keberhasilan, kegagalan, dan upaya mereka untuk mengembangkan cabang ranting. Ini harus dihargai, kita dengar. Biar para pimpinan PDM ke atas itu dengar, ternyata ranting cabang itu luar biasa. Mereka keluar uang sendiri, berjuang, sampai ada ungkapan ujung tombak, ujung tombok lah gitu ya. Itu luar biasa itu. Mereka tetap gembira. Padahal misalnya era politik kayak sekarang itu bagaimana anak-anak muda terpecah-pecah ugal-ugalan di dunia politik, tapi orang-orang cabang ranting masih tetap komitmen setia, bahagia. Nah, gitu. Itu kita dengarkan. Jangan sampai kita di PP ini sering menyakiti orang-orang di bawah. Biar dengar saja. Karena bahwa mereka butuh kita dengar. Karena anggota Muhammadiyah sesungguhnya itu bukan di PP. Anggota Muhammadiyah sesungguhnya bukan di wilayah, bukan daerah, tapi di ranting dan di masjid-masjid. Dengan mereka itulah sesungguhnya anggota Muhammadiyah harus kita dengar. Nah, nanti LPCRPP merangkum segala informasi itu kita kirimkan ke PP sebagai sebuah masukan. Kongres Cabang Ranting. Luar biasa. Berarti itu unik yang bedakan dengan yang dulu-dulu. Terus acara penunjang yang lain apa? Pendukung yang lain adalah festival tadi. Ada lomba TikTok, ada lomba vlog, ada lomba foto, ada lomba lagu. Lagu ranting itu penting. Nah, LPCR ini kan sudah membuat lagu. Kebetulan saya sendiri yang menulis syairnya, Pak Dr. Baskoro yang aransemen musiknya. Nah, ini kita sosialisasikan dalam bentuk lomba.
Oh. Mau dirubah aransemennya silahkan, nah, gitu ya. Jadi rock, Ya, jadi keroncong. apalah itu silakan saja anak Oke. muda. Dan satu cabang, satu ranting boleh mengirim sebanyak-banyaknya. Oke. Tidak hanya satu grup. Ya, silakan saja. Kirimkan satu cabang mau 10 grup, silakan. Atau perorangan silakan. Jadi saya bermohon pada seluruh warga cabang ranting ikut saja sebanyak-banyaknya. Pokoknya harus banyak. Biar nanti di YouTube lagunya banyak sekali Banyak. ya. langsung Ya. langsung trending ya. Ya, itu lomba-lomba itu akan ditutup tanggal 15 Oktober. Ya, itu. Oke, siap. Itu. Di luar itu Mbak ada itu tadi yang awardnya lagi itu. Jadi sebelumnya itu sejak awal Cabang terbaik. ya, cabang lagi terbaik, ya, Pak, masjid ya. terbaik itu sejak awal September. Oh. Kita sudah edarkan, kita tunggu 1 Oktober seluruh materi dalam bentuk video, profil dan sebagainya sudah masuk ke LPCR PMPP dan akan diadakan penjurian sebelum ke acara puncak. Misalnya udah selesai pesertanya semua. 100 akan kita pilih 10 cabang, 10 ranting, 5 masjid. Jadinya berapa itu? 25 cabang. Nah, itulah yang berangkat ke sana. Peserta ini yang lolos wajib ikut expo, buka stand di sana, buka booth di sana. Oh, sekalian sosialisasi ya, lah ini seperti cabang itu. kami gitu. Ya. Oke, berarti untuk pesertanya berarti Pak, Ya. berarti dari siapa terus ada dibatasi nggak ini untuk Oke, CRM? jadi pesertanya yang paling pokok kan tadi 10 cabang, 10 ranting, dan 5 masjid unggulan. Nah, yang unggulan itu biasanya 3-3. Peserta itu 3, kita mewakili cabang dan ranting. Tapi ini kan juga berbarengan sekalian dengan Rakernas. Oh. Nah, karena pesertanya di luar cabang ranting itu juga ketua yang membidangi cabang ranting tingkat provinsi wilayah atau wakil ketua LPCR dan sekretaris 3. Dari pimpinan 3, dari perwakilan cabang ranting 3. 3 kali 35 se-Indonesia berapa? Terus 3 kali 25 berapa? Ditambah LPCRPP, ditambah undangan khusus yang nanti akan menginap semuanya di PCM Ilir Timur 1, Sumatera Selatan. Gitu, Mbak. Yang perlu disiapkan Pak berarti? Oh, banyak banget nih orang. Ya. Nah itu kira-kira untuk peserta yang disiapkan apa Pak? Ya, kira-kira? kalau untuk peserta Rakernas kan kelembagaan ya biasa membuat laporan tiap tahunan kan itu mereka Rakernas bawa laporan, tapi besok kita tidak ada forum untuk masing-masing bicara satu persatu. Besok Rakernas itu tanggal 1 pembukaan langsung Rakernas itu fokus bicara pada percepatan. Pengembangan cabang ranting dan juga percepatan mewujudkan masjid-masjid percontohan. Itu temanya fokus 1 hari di situ. Laporan-laporan itu digital saja. Ya, kemudian nanti akan kita pelajari di luar Rakernas agar lebih efektif untuk melaksanakan Rakernasnya. Nah, seperti itu. Itu untuk Rakernas. Itu berarti kan pesertanya 35 provinsi, itu kali 3. 25 cabang ranting masjid kali 3. Oke. Ya 200-an lah, Mbak. Ya. Berarti selain penganugerahan berarti nanti ada kongres. Ya. Ada lomba. Ya. Terus ada stand Rakernas. Ya. Oke. Berarti itu acara pendukung semuanya nggih, Pak? Ya, acara puncaknya, kalau acara pendukung kan sebelumnya. Oh, sebelumnya nanti ya, itu sebelumnya. Acara puncak ya fokus pada penjurian, terus Rakernas, terus pemberian award. Oke. Pemberian award pada malam penutupan. Pada pagi, biasanya malam ini pagi penutupan. Oh iya. Pagi penutupannya jam 8 pagi, insya Allah. Itulah pemberian award kepada yang juara-juara. Lah biasanya rame. Rame banget ya. Ya, nanti di luar itu di acara puncak juga ada tablik akbar. Pada malam kedua. Malam pertama. Malam pertama. Tanggal 1 ada tablik akbar oleh Profesor Abdul Mukti. Sekretaris PP hadir. Sekretaris Pak Mukti langganan kita untuk tablik akbar. Ya, karena beliau kan penganut Muhammadiyah garis lucu. Itu ada tablik akbar, ada pentas seni juga dari teman-teman wilayah Sumatera Selatan. Untuk Rakernas, Pak, kalau untuk Rakernas ada nggak pembahasan spesifik gitu yang akan dibahas waktu Rakernas nanti? Ya, saking spesifiknya itu temanya hanya 2. Sesinya hanya yang pokok 2, yaitu tentang percepatan pengembangan cabang ranting. Itu akan bicara strategi pengembangan cabang ranting, kemudian sistem informasi cabang ranting, kemudian cabang ranting unggulan.
Nah, itu percepatan. Iya. Kemudian bicara tentang masjid. Oh. Saat ini baru satu masjid yang bisa. diresmikan sebagai masjid percontohan tingkat nasional untuk tingkat wilayah. Nasional tapi wilayah. Boleh tahu Pak masjid? Oleh Masjid At-Taqwa PWM Jawa Tengah. Oh. Itu di Komplek Universitas Muhammadiyah Semarang. Oh. Nah besok itu percepatan itu maka apa? Kita paksa dalam tanda kutip wilayah yang sudah menyerahkan nama-nama masjid untuk segera melaksanakan programnya, dimulai dengan mengirimkan peserta dari wilayah-wilayah ke Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah. Oh, nah, gitu. Luar biasa, Jadi kemarin itu baru sekitar 12 wilayah yang mengirimkan peserta. Lah besok kita harapkan di Akademi Marbot ketiga, Akademi Marbot Masjid Muhammadiyah itu yang ketiga, keempat, itu seluruh wilayah wajib sudah harus mengirimkan. Bahkan yang tidak punya uang pun kita bantu agar bisa berangkat. Nah, iya, gitu. Seru sekali kelihatannya, nggih. Ya. Oke, sudah banyak sekali informasinya, Pak. Sekarang harapan Pak Jamal untuk CRM kali ini, Pak. Monggo, Pak. Jadi kepada ayahanda para pimpinan wilayah, yang khususnya wakil ketua yang membidangi cabang ranting dan masjid seluruh wilayah, ketua LPCR, PM wilayah, sekretaris LPCR wilayah maupun ketua sekretaris LPCR PM di masing-masing PDAM seluruh Indonesia. Saya perlu menginformasikan pada bapak-bapak semuanya, keluarga besar Muhammadiyah dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting, bahwa insya Allah tanggal 1 sampai 3 November kita punya kerja besar yaitu cabang ranting dan Masjid Uhud. Jadi kita akan adakan lomba dan penghargaan untuk cabang-cabang, ranting-ranting dan Masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kepada pimpinan wilayah dan daerah yang belum mengirimkan kandidatnya untuk jadi nominator, kita harapkan segera mengirimkan perwakilan masing-masing wilayah di seluruh Indonesia untuk menunjuk minimal satu cabang unggulan, satu ranting unggulan, dan satu masjid. Diharapkan kalau bisa bahkan 3, khusus untuk Jawa Tengah, Jawa Timur DIY, boleh lebih dari 3. Karena memang hampir 40% cabang ranting se-Indonesia itu ada di 3 provinsi itu. Nah, sehingga memang kita ada perlakuan khusus. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY itu untuk mengirimkan yang banyak. Ya, kita tunggu, diharapkan sebelum 1 Oktober gitu, profil masing-masing cabang ranting dan masjid berupa PPT maupun video sudah sampai di LPCRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga mohon karena yang masuk kandidat nanti nominator wajib ikut expo di Ilir Timur, cabang Muhammadiyah Ilir Timur 1 harus ikut expo sehari sebelumnya. Nah, mohon disiapkan untuk itu. Lah yang lain adalah bagi anak-anak muda di cabang ranting maupun ibu-ibu Aisyah NA, ikuti seluruh lomba yang diadakan oleh LPCR PMPP. Yang hobinya vlog silahkan, ya toh, mengekspresikan, ya toh, apa yang ada di cabang ranting masing-masing sesuai tema-tema lomba sudah kita buat. Silakan baca di webnya LPCR, di media sosialnya LPCR PM. Silakan untuk mengunggah, membuat ya toh, vlog sekitar Muhammadiyah sesuai dengan tema masing-masing. Yang demikian juga lomba TikTok. Silakan anak muda untuk ikut lomba TikTok, vlog, dan juga adalah lomba foto. Yang tidak lupa adalah juga lomba lagu ranting cover, itu penting. Ya, silakan cover lagunya dibuat yang lebih bagus, ya toh. Nah, begitu, Mbak. Terima kasih Pak Jamal untuk bincang kita, bincang-bincang cabang ranting. Bicara episode 1, alhamdulillah ya. Dan setelah ini 2, 3, 4, 5 sampai kapan pun kita nggak tahu, pasti sudah banyak gitu ya. Kita jadi YouTuber LPCR PM. Ya, sebelum ditutup Mbak, kita punya salam Mbak. Oh, ada salamnya. Salamnya, yang salam cabang ranting adalah kalau kita teriakan ranting, jawabnya itu penting. Jadi biasanya ini, ranting
itu penting. Terus? Cabang harus berkembang. Harus berkembang. Iya, Masjid makmur memakmurkan. Oh, iya. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Oh, Itu iya, cabang ranting dan semua cabang ranting harus hafal ini. Oh iya, berarti di sana ditagih sama Nanti Pak kalau Jamal di nanti. sampai Palembang kita akan rame-rame Oh itu. iya. Ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Karena sekarang kita ketambahan masjid, ada zel-zelnya lagi itu. Oh iya, ada lagi. Zelnya masjid adalah sebagai berikut. Sosialisasi. Kalau saya teriak masjid itu makmur memakmurkan. Iya. Masjid dari masjid kita bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Luar Itu, biasa. Yang buat Pak Jamal sendiri jangan-jangan. Eto-eto Luar biasa. Konten kreator di itu belakang. kita kumpulkan dari ya berbagai ceramah dan sebagainya. Biasa. Teman-teman di Masjid Al-Falah punya zel-zel, kita gabung, kita satukan menjadi zel-zel seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Jamal sudah hadir. Oke, terima kasih kepada sahabat bicara, bincang-bincang cabang ranting, LPCRPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Episode pertama sudah berakhir ya Pak. Nanti kita tunggu podcast selanjutnya yang akan membahas semua tentang cabang dan ranting di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Oke. Terima kasih Pak Jamal. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.